Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Ini kameranya agak miring dikit. Jadi di video kali ini kita mau coba nyari sama-sama kira-kira kamera 3 jutaan yang bisa kamu dapatkan di marketplace. Jadi maksud saya bikin video ini adalah biasanya kalau kita di YouTube itu menemukan ada misalnya rekomendasi kamera 2 jutaan, 3 jutaan, 5 jutaan dan sekian second, tapi belum tentu bisa kita dapatkan di marketplace. Nah, bagi kamu yang tinggalnya di kota mungkin itu nggak masalah karena mungkin kamu bisa datang langsung ke toko offline-nya misalnya di mall atau gimana gitu. Tapi kalau kita yang tinggalnya di kampung kayak saya di desa kan kita nggak punya mall, jadi mau nggak mau kita nyarinya di e-commerce misal kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya dan lain sebagainya. Tapi saya nggak merekomendasikan untuk membeli di Instagram kalau tokonya belum terpercaya. Kenapa? Karena di Instagram itu nggak ada jaminan uang kamu bakalan kembali kalau barangnya nggak nyampe ya. Kalau misalnya di Shopee ya kita masih bisa melaporkan kendala. Kalau misalnya ada barang atau barang kamu belum nyampe itu masih bisa kita klaim. Betul nggak Pak? Pokoknya yang enaknya belanja aja di e-commerce ternama Indonesia. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee. Sekarang kita langsung aja nyari nih. Saya mau pakai Tokopedia aja. Kenapa pakai Tokopedia? Bentar, kita buka Tokopedia. Di sini saya pakai itu ya, website. Karena kalau pakai handphone bisa sih, cuman ya karena ini di depan kamera jadi saya pakai laptop aja dulu nyarinya. Oke, ini adalah tampilan Tokopedia ya, kamu pasti sering lihat lah. Di sini di kotak pencariannya atau kolom pencarian langsung aja kita ketik kamera mirrorless karena kita mau nyari kamera mirrorless. Kalau sudah sekarang kita ke filter. Maaf ya, orang Kalimantan tuh nggak bisa bilang F Pak, jadi susah kalau suruh bilang. Filter. Nanti semuanya ini di sini disinfektan habis ini. Karena saya nyarinya kamera 3 jutaan, 3 juta sampai 4 juta terserah ya. Kamu mau misalnya 5 juta sampai 10 terserah. Ini karena videonya saya nyari kamera 3 jutaan lah, anggaplah begitu. Dan ini sudah muncul rekomendasinya. Nah, ada handycam. Ini harusnya handycam nggak masuk ya. Kita cari filter lagi. Filternya cuma ada kamera, terus ini digital, kamera mirrorless. Nah, kita coba ini contreng kamera mirrorless doang. Jadi semoga aja nanti yang lain nggak masuk. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Tokoh mana sih yang terpercaya? Nah, sebenarnya ini susah-susah gampang. Caranya ya tentu aja kita lihat rating tokohnya. Atau kalau kamu mau belanja di toko kita juga rekomen. Cuman kita nggak jual kamera banyak, hanya kamera yang pernah kita pakai dijual. Biasa Pak, nggak ada modal. Panjang kali. Nah, oke, langsung aja kita mulai dari kamera pertama yang ada. Ini adalah kamera M10 3.100.000. Apakah recommended? M10 itu bagus, autofocusnya cukup lumayan cepat, dia belum dual pixel autofocus. Coba kita lihat ya, sellernya, apakah sellernya juga menuliskan deskripsi atau langsung nulis cari aja di Google. Memang kadang-kadang ya penjual itu suka aneh-aneh. Minus. Nah, ini yang kita lihat dari deskripsi di sini. Oke. Dia sudah bilang bekas, terus beratnya 1,5 gram. Ya, karena dengan dus-dusnya sekalian packingannya memang segitu beratnya. Canon, fungsi normal semua, flash nyala, AF/MM normal, karet bisa rapat, masih rapat, kondisi fisik masih mulus, touchscreen normal. Kelengkapan kamera, charger, baterai, strap, box. Oke, di sini dia tidak menuliskan garansi tokohnya. Jadi kamu bisa chat langsung ke sellernya, ditanya garansinya berapa bos. Terus mungkin kamu juga perlu tahu shutter count-nya berapa. Tapi kalau saya tuh nggak bisa ngecek shutter count-nya. Ada beberapa kamera bisa dicek, ada beberapa nggak. Mungkin karena memang kita nggak punya aplikasi berbayar. Kalau kita punya aplikasi berbayar, ya kayaknya bisa ngecek. Ya, shutter count itu ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang enggak. Cuma saya enggak terlalu memikirkan shutter count. Yang jelas semakin banyak shutter count-nya berarti kameranya semakin sering digunakan. Itu aja sih. Ya udah, oke. Jadi ada Canon M10 ya. Nanti kita kasih penjelasan
worth it mana sih? Nah, dalam belanja itu kan banyak yang dipertimbangkan. Saya catat dulu deh. List pertama tadi M10, Canon M10. Terus ini ada Fuji X-A5. Cuman kamu bisa lihat di sini itu ada tulis AD, berarti dia mengiklankan jualannya tuh diiklankan ke Tokopedia sehingga dia muncul di rekomendasi. Sekarang kita urutkan yang paling sesuai. Tadi saya lupa. Pilih yang terbaru. Kenapa harus pilih yang terbaru? Karena yang terbaru adalah uploadan paling baru dan kemungkinan barangnya masih ready, yaitu belum dibeli sama pembeli lain. Nanti kamu udah nyari-nyari kok nggak ready, udah habis mas, kan nggak enak. Udah habis kak, ya kecewa dong kita ya. Oke, M10 masih tetap ada di iklan, tapi saya mau cari yang ada hashtag yang terbaru. Jadi ini kita lewatin dulu. Ini muncul Canon EOS M3. Oke, Canon EOS M3 ya. 3 berapa nih? 37 ya. 37. Murah nih. Murah nih kalau 37. Biasanya yang 37 tuh suka warna putih. Tuh kan apa saya bilang? Warna kalau sudah tua itu kan semakin tua itu kan barang-barang semakin kucel. Kalau warna putih semakin butek dia. Nah ini dia. Kalau kamu nggak masalah dengan colornya nggak apa-apa sih. Cuma dilihat sih nih. Kita bisa lihat foto-fotonya, kita perbesar. Di HP juga bisa. Ini nggak bisa besar lagi. Oke, ini kayak gini. Dia foto semua bagian. Saya suka seller yang kayak gini. Oke, bagian atasnya juga. Jangan lupa chat aja sellernya. Kalau responnya bagus, berarti kita bisa menerka-nerka lah. Dia responsif kayak gitu atau pokoknya dia menjawab semua pertanyaan kita, berarti sellernya cukup lumayan. Nah, di sini tuh ada karet yang kelepas. Di sini kamu bisa lihat. Oke, barang-barangnya difoto. Cuman lensanya saya nggak lihat ada jamur apa enggak ya. Nanti kamu bisa minta foto sama sellernya lagi. Gan, Min, Mas, tolong fotoin dong bagian dalam lensanya kayak gitu. Ya, jangan cepat deal lah pokoknya. Tanya-tanya saja sepuasnya. Di sini dia juga kasih deskripsi. Ini sudah salah satu seller yang terbaik juga. Terbaik. Sellernya cukup baik ya. AF lancar, wifi oke, minus karet jempol lepas tapi nggak ngaruh ke performa. Aduh, ya memang kan nggak pakai karet kita motonya pak. Cuman mempengaruhi kenyamanan. Dia tulis di sini. Nih, ada tadi mana? Wah, salah saya. Nih di sini. Ya. Ada garansi fungsi 3 kali 24 jam, berarti 3 hari ya. Cukup lumayan lah untuk 3 hari. Kamu bisa cek sepuasnya. Caranya jangan begitu barangnya datang, jangan kamu terima dulu. 3 hari kemudian setelah semuanya kamu rasa clear, fix, bagus, sesuai dengan yang dijelaskan sama sellernya, baru kamu klaim barang sudah diterima. Saya sih gitu biasanya, tapi saya juga bilang sama sellernya saya belum klaim karena saya mau cek dulu. Ya mereka juga nggak masalah sih. Oke, kita lihat rating tokohnya dulu. Apakah dia memang di sini ulasannya 5 ya, produk terjual 10. Ini masih bintang mempengaruhi? Iya sangat mempengaruhi, tapi kamu harus baca. Misalnya kalau dari produk yang udah pernah terjual, misalnya kayak gini nih, pembelinya bilang apa sih? Kalau ngasih bintang 1, wah itu tanda tanya tuh berarti. Kalau bintangnya masih 4-5, saya rekomennya sih bintangnya 4-5 kayak gitulah. Apakah saya berani beli di seller yang ini? Berani, karena ini Tokopedia, jadi kalau ada apa-apa nanti kita bisa komplain. Kalau ke IG, kalau beli di IG saya nggak tahu, saya nggak pernah belanja di IG, nggak pernah. Ini tadi ada saya buka, sorry. Oke, lanjut lagi. Ini sudah panjang kali lebar sekali. Jadi kita sudah punya list Canon EOS M3. Kita cari di produk terbaru. Ada Fujifilm X-A3. Oke, di 3.400.000. Oke, kita lihat ya, dia menawarkan apa nih si penjualnya. Kondisi bekas, berat 4.000 gram. Lah, kok sampai 4 kilo? Silakan dilihat. Biasanya kalau saya pernah nimbang kemarin
paling berat itu 2 kilo, udah paling berat itu XA3. Oke, garansi personal ucup kamera Bandung 1 minggu dia bilang. Ready mirrorless, fungsi normal semua, nggak ada kendala fisik, kelengkapan full set dus lengkap, minus di layar sesuai foto. Oke, dia bilang ada minus, kita lihat ya. Ya kamu harus jeli nih. Ini koneksinya cukup lumayan cepet malam ini. Subuh pagi ini. Katanya ada minus di layar. Mana layar yang dia bilang minus? Saya pengen lihat. Kok nggak ada fotonya? Aduh, sinyalnya jelek, maaf ya teman-temanku yang nonton. Nggak kelihatan. Ada minus di layar. Di sini di fotonya saya nggak lihat. Yang minusnya di mana ya? Maksudnya minus di layar yang mana nih? Nanti kalau kamu mau beli silahkan diperjelaskan. Minus yang di layar itu maksudnya gimana, kayak di foto lagi bilang ya kayak gitu. Oke, lanjut. Sudah 2 buah kamera yang bisa kita beli ini sekarang. Paling tadi M3 cukup mahal ya. Yang kayak pikir-pikir ini saya nggak saranin karena dia bukan mirrorless ya, dia kamera compact. Oke, ini ada XA10 second XA10 ya. XA10 kayaknya paling banyak ini memang Fujifilm di harga segini. Kamera Fuji second full set, komplit semua, perfect condition, barang mulus. Cuman itu doang dia dari Bali. Terus dia bilang 1 kilo. Nah ini aja bisa 1 kilo loh. XA3 sama XA10 itu kurang lebih, paling berat sedikit XA3 nya kayak gitu. Itulah yang membuat kalau tadi 3-4 kilo berarti 4 kali ongkir dong. Kalau harganya 60 kali 4 24. Banyak juga Pak. Oke, dia foto nih. Kita lihat cek fisiknya. Cukup lumayan. Cuman dia nggak fotoin lensanya. Bagian bawahnya. Ini ada itu ya. Sinarfoto.com. Apakah dulu dia beli kameranya resmi apa enggak? Saya nggak tahu. Ini tapi kayaknya ada garansi Fujifilm di bawah sini nih. Kebalik lagi. Silakan ditanya-tanya kelengkapannya. Oke, second ini Denpasar, kita lihat tokohnya. Second hand barang pribadi. Nah, biasanya kalau barang pribadi itu lebih dibandingkan sama toko. Kalau toko itu kadang saya nggak tahu ya, kita jangan berpikiran negatif. Mungkin ada beberapa toko yang bisa memperbaiki kamera, mungkin kameranya pernah rusak, tapi kan kita bisa chat sellernya, Gan pernah diservis nggak kameranya. Kalau toko yang jujur itu pasti bakalan jawab dengan baik. Yang namanya barang rusak diservis itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting jangan kamera abal-abal, ini part yang ini pasang part yang ini part ini ganti part yang ini ya, nggak ada yang ori lagi. Maksudnya kamera itu Pak, rakitan. Nah itu lebih parah lagi Pak. Oke, di sini memang tokonya belum ada rating karena dia memang toko itu ya, toko pribadi lah kayak gitu. Jadi dia jualan barang pribadi. Kalau kayak begini warna pink ini kayaknya punya cewek. Biasanya pemakaian cewek itu ada 2, bisa bagus banget, bisa jelek banget. Kadang-kadang dia nggak ngerawat kameranya, kadang ada juga yang ngerawat kameranya. Saya berani beli nggak kalau di sini? Tergantung sellernya. Kalau chat dibalas 1 hari kemudian apa 5 menit kemudian dibalas. Saya takutnya nanti kalau chatnya nggak cepat dibalas, berarti kalau kita ada komplain apa-apa dia juga bakal slow respon Pak. Oke, XA10 tadi 3 juta pas ya. Ini lebih banyak uang kita nyisa banyak kalau 4 juta. Ini yang termurah sejauh ini. Oke lah. XA3 ini tadi kita udah buka ya. Ini muncul lagi XA3 3 juta 4. Timuch apa sih? XA3 tadi udah. Ini silakan dicari-cari lah. Ini masih yang terbaru semua. Ada XA20. Aduh, Fujifilm sudah jual 3 kamera di sini. Saya bakalan kasih rekomendasi saya terakhir nanti. Yang mana sih yang bagus di harga segini? Oke. Tergantung paket apa juga sih yang ditawarkan. Kalau kita lihat dari segi ini, saya nggak tahu apakah barangnya ready atau enggak. Kamu minta aja sellernya untuk menfoto, karena dilihat dari sini sepertinya gambarnya terlalu luar biasa untuk proses pengiklanan kamera second hand kayak gitu. Ini ada tuh lihat
ada fish ada kayak gini, kayak bukan maksud saya bukan difoto secara langsung ini, kecuali dia memang orang editing gitu, bisa ngedit bagus banget kayak gitu dari tokohnya. Apakah ini, tapi ada cuttingannya nggak benar. Jadi kalau kamu mau beli yang kayak begini, misalnya kamu ragu, kamu minta foto live produknya, Mas bisa difotoin lagi nggak kameranya, misalnya kamu perlu bagian layarnya bawahnya, difotoin aja, minta dia. Kalau dia masih tetap ngirim gambarnya kayak gini, mungkin kita bukan prasangka di toko ini ya, nanti saya dimarahin orang lagi Pak. Biarin aja, mungkin barangnya sedang nggak di tangannya dia, mungkin dia di rumah, barangnya di toko, kita kan nggak tahu juga. Tapi kalau saya pribadi nunggu dia moto kameranya di tangan dia, saya takut barangnya nggak ready, nunggu lama lagi kita sampai ada stok kayak gitu. Nah, di sini tokonya rapi banget, cuman ya saya belum lihat ya ada satupun barang yang terbeli ya. Wow, ini banyak jualan barang mahal, cuman belum ada yang beli di toko ini. Semoga cepat ada yang beli biar kita juga bisa tahu ulasannya gimana. Tapi saya nggak mau jadi pembeli pertama, saya takut. Oke, lanjut. XA20 kayaknya kita pending dulu. Kenapa? Karena tadi tokohnya agak gimana gitu ya. Lanjut, ada XA3 lagi kembali, tapi dengan harga yang lebih tinggi, mungkin dengan perlengkapan yang lebih banyak. Terus di sini ada XA2. Ada XA2 juga ya. Coba kita lihat. Ternyata kamera di 3 jutaan tuh banyak banget. Oke, fungsi semua normal, aman, harga 31 saja, murah, garansi personal ucup. Ini masih ucup kamera dari tadi ya. Ucup. Ternyata ucup kamera ini toko yang jual kamera cukup banyak ya stoknya ya. Oke, sudah ada ulasan di sini 4,6 dan ya, ini cukup. Wah, ada flash juga. Saya pengen beli flash tapi belum ada budgetnya. Ada Canon 70D. Harganya masih cukup bisa diterima lah, cukup bisa bersaing. Ini apa nih? Oke, saya berani nih beli kalau toko gini. Sudah ada ulasannya, sudah produk terjualnya juga sudah ada. Kalau misalnya toko saya belum ada produk terjual ya, cara bedainnya gimana sih? Pokoknya kamu chat aja kalau kamu merasa yakin dengan balasannya dia, ya udah beli aja nggak apa-apa. Ini sudah 23 menit dan hasilnya belum terlalu gimana-gimana gitu videonya. Kita back ya, kita back lagi. Tadi ini kamera apa tadi? XA3 lagi kayaknya. XA3 lagi laris. XA2 sih. Ini dia nggak nulis spesifikasi. Nanti untuk spesifikasinya kamu bisa search di Google atau kamu cari lagi reviewnya di YouTube. Biasanya banyak loh. Oke, ini ada Olympus EP3 dengan lensa kit baru resmi. Apa nih? Maksudnya baru resmi nih maksudnya. Oke, resmi Ochi mirrorless camera. Kayaknya dia dulu resmi ya. Oh, ini kamera baru, beneran baru nih. Ready stock, langsung kirim. Kamera mirrorless Olympus EP. Saya nggak berani chat ya, karena kita kasihan sellernya lah. Kita udah chat kayak gitu tapi nggak beli. Ya, menaruh harapan palsu. Tapi kalau ada niat beli, boleh di chat lah, nggak apa-apa. Oke, ini tokonya, toko baru ya, YK Store Official. Dia sudah online terakhir 27 menit yang lalu. YK Store di sini belum ada ulasannya. Statistik toko coba kita lihat. Oke, belum ada ulasan. Produk aktif banyak, etalase 10. Followers belum ada. Dibalas 1 menit Jakarta Utara. Coba kita lihat ya tokonya. Ini banyak produk-produk baru, tapi memang di sini belum ada ulasan dan apakah sudah ada produk terjual. Coba kita lihat ya. Produk terjualnya sudah ada apa belum? Apakah berani belanja di sini? Kalau saya, coba saya lihat dulu ya. Memang jualan tuh susah-susah gampang loh. Kalau misalnya dia mencantumkan alamat mall di sini, mungkin kita lebih berani untuk belanja.
Ada Aoki di sini, terus ini ada JBL Tuner. Mungkin tokohnya beneran ada, tapi kita kan nggak bisa mengunjunginya. Kalau kamu misalnya di Jakarta, tadi tokohnya di mana? Jakarta Utara. Terus dia ini info toko, coba kita lihat. Dia mungkin menuliskan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara. Baru buka tokonya nih. Tokonya baru buka sekarang. Wow. Ini toko baru. Saya belum berani untuk merekomendasikannya karena kita belum lihat trafficnya, track recordnya, apakah pesanannya cepat, packingannya gimana. Ya mohon maaf, saya tidak bisa merekomendasikannya. Caranya mudah nih, kamu tinggal beli barang yang murah-murah aja dari toko ini dulunya. Terus gimana nanti setelah mereka kirim, gimana barangnya bagus apa enggak, baru kamu lanjut ke belanja yang agak mahal. Oke, tadi kita lewat Olympusnya ya. Ini yang ini, YK Store Official. Kayaknya bagus sih kalau menurut saya tokonya. Ini M3 muncul lagi dengan harga masih kisaran sama tadi 37, sekarang 3950. Lebih mahal lagi. Tetap lagi di M10 belum ada. Ini ada kamera mirrorless Samsung Galaxy NX. Wow, kita buka ya. Samsung. Saya nggak pernah nyoba Samsung ya, jadi saya nggak tahu nih rekomendasinya nanti gimana. Aduh, ada NFC. Kayaknya kalau dari spesifikasinya bagus lah. Ternyata dia pakai sistem operasi Android. Ya, Samsung begitu ya Pak. Baru tahu saya Pak. Gemuruh salai. Ini dia nggak nulis apa, garansinya berapa. Kalau kamu beli silahkan ditanya lagi sama sellernya. Kalau kamu mau chat aja. Kalau misalnya chatnya dibalas dengan baik, apa yang kamu jawab semuanya bagus, biasanya seller-seller yang baik itu kalau kita nanya dia seneng. Kalau yang seller-seller agak-agak gimana gitu, makin kita nanya dia suka jawab, sebenarnya niat beli nggak sih? Itu seller yang aneh tuh Pak. Kalau seller mencuri, kalau seller iya, maksudnya kita kan niatnya baik juga. Jangan tanya yang aneh-aneh juga. Misalnya nanya 1x5 berapa Pak? Itu kan nggak masuk akal juga. Atau nawar misalnya produknya 1 juta ditawar 1000, ya itu namanya saya nggak berani berkata yang aneh-aneh di sini, nanti disensor Pak. Kalau saya lihat dari bentuk tokohnya, dia adalah barang pribadi. Ya silakan dicek, semoga benar. Kalau barangnya datang silakan kamu cek sebenar-benarnya, nanti ditanya garansinya. Kalau nggak ada garansinya itu artinya jangan beli. Kalau dia bilang garansinya sehari, ya nggak mungkin lah. Minimal garansi itu 3 hari, kamu bisa cek semuanya gitu. Lebih bagus lagi 7 hari, itu lebih bagus lagi. Seharusnya semakin panjang garansinya itu semakin meyakinkan kita untuk membeli. Artinya memang kameranya nggak ada masalah lah kayak gitu. Kalau saya kasih di toko tuh garansinya 3 hari Pak. Bukan karena barangnya ada masalah, karena memang kadang pembeli itu juga suka neko-neko lah gitu loh. Sudahlah. Oke, ini boleh dicoba. Apa tadi? Samsung Galaxy. Ini kamera atau apa nih? Kamera mirrorless Samsung Galaxy NX. Next itu kan ada versi itu ya. Ada Next itu ada versi 3x5. Sorry ya kalau saya sering jauh dari kamera. Saya nggak kebiasa pakai kamera begini Pak. Mohon maaf lah. Oke lanjut. Ini masih ada J5 mirrorless preload. S10 muncul lagi. A20 tadi sudah. M2 dia kasih 3.500.000. Aduh, ke toko saya aja. Toko saya itu kita kasih 3 juta ya, 3 juta lebih dikit ya Pak. Sudah bisa bawa M2. Kalau body only kita kasih 25 ya. Ya sekitaran itulah. Ini M2 Kota Bandung. Ini tokonya gimana nih? Jaya Abadi CSW. Kita lihat tokonya. Sudah ada ulasan ya, silahkan dicet-cet lagi. Ini kayaknya juga milik pribadi nih kayaknya. Telon SU Metal Crown Ball. Saya nggak paham nih. Surgical Bure 3 Hawk. Kayaknya ini orang medis.
orang medis. So tahu saya. Di chat aja, silahkan. Sampai di M2 tadi. Sekarang Sony, akhirnya Sony A5000 3 juta. Mantap, saya pengen beli Sony juga sebenarnya. Cuman sekarang uangnya belum ada sih. Oke, kita percepat videonya. J5 itu 3 jutaan. J5 Nikon ya. Nikon 3 juta 3,1. M2 siap tempur. Ini lebih murah 3 juta 4. Kok ini mahal semua orang jual M2 ya? Saya kok jual murah ya? Memang segitu harganya, sudahlah. A5000 mirrorless. A5 ada XT10. Wow. XT10 3.800.000. Kondisi fisik laba masih oke. Ada beberapa tanda bekas fisik pakai HST, sensor dan white bersih. Kelengkapan yang tidak disebutkan berarti tidak ada. Kelengkapan body, charger, baterai. Berarti ini BO ya, body only ini. Nggak ada lensanya, dia nggak bilang lensa, berarti nggak ada. Jalan Manggi 12 Baranang Siang Bogor Timur. Oke, ini kayaknya bagus. XT10. Saya juga nggak terlalu itu ya, XT10. Kayaknya ini nanti bakalan jadi yang terbaik di kelasnya. XT10 ada di 3,8 ya. Mungkin kita masih bisa nego. Silahkan di nego. XA3. Ini 4 juta ini mahal ya. Tadi kan kita bisa dapat 34 kalau nggak salah. Lumix akhirnya muncul yang lain. Saya senang nih. Akhirnya ada yang lain. Lumix. Terus terang aja saya nggak pernah pakai kamera Lumix karena memang barangnya nggak ada. Kalau ada yang mau kirimin buat kita review, silahkan, monggo. Chat kita di apa namanya Pak? Email. Chat kok di email ya? Emailin kita atau bisa DM di IG kita. Kondisi dan fungsi. Kondisi fisik lumayan mulus, bekas pemakaian wajar, tulisan masih terbaca jelas, LCD tidak vignette. Yang COD bisa kota Kabalan, bisa COD nih. Kalau bisa COD itu lebih lebih enak sebenarnya ngecek kondisi fisiknya. Beratnya 2 kilo. Ini masih wajar tapi agak sedikit berat. Harusnya di bawah 2 kilo lah. Mungkin dia mikir dengan packingannya kayak gitu. Mungkin dia mau kasih packingan kayu, siapa tahu kan. Ini toko apa nih? Deris, kayaknya kalau dari namanya ini toko pribadi ya. Maksud saya orang pribadi. Wow, ternyata dia jualan banyak, Pak. Bukan itu doang, ada tas juga. Dari segi tas-tasannya ini kayaknya yang punyanya cewek. Hai. Sudah, lanjut. GF3, GF8. Tadi GF8 berapa sih? Ini 3 juta 3. Terus ini ada GF8 3 juta nih. Dan akhirnya saya menemukan M100 dijual dengan biasanya di atas 4 juta ya. Ini sekarang 3,9 juta. Kita lihat. Oke, ini salah satu kamera yang pengen saya beli dulu. Cuman karena dia nggak ada mic jack dan nggak ada hot shoe, saya nggak jadi beli. Autofokusnya udah cepet. Minusnya cuman itu aja sih menurut saya. Sama satu, belum 60 frame per second. Bismillah, dijual Canon, kayaknya milik orang pribadi. Semua fungsi normal, tidak ada kendala, LCD masih bening, tidak ada vignette. Oke, kelengkapannya ada. Harga yang saya pasang udah harga pas ya, terima kasih. Berarti kalau nawar-nawar kayaknya dia nggak mau. Tapi kalau kita mau coba nawar bisa aja sih. Mas kurang dikit lah, minta ongkir gitu, 100.000 atau 50. Kelengkapan body, kamera, lensa kit, baterai, charger, strap, box, and isinya. Silahkan ditanya isinya dan isinya. Isinya tuh apa? Kitab-kitapan paling. Kus digital. Oke, ini salah satu best juga di harga ini kayaknya kalau kita dapat kayak gini. Dia jualan cukup banyak ya. Oke, sejauh ini masih sama A5000. Saya berharap ada A5100 bisa dibeli di bawah 4 juta. Tapi nggak ada di sini ya. XA1. XA1 tuh yang gimana sih? XA1 3.200.000. Habis ini kepala saya bakalan pusing karena saya harus menyusun list yang harus dibeli di harga segini dari yang terrecommended sampai yang nggak terrecommended. Tapi ya nantilah. M10 3140 lebih murah lagi. GF8 memang 3 juta sekarang orang jualnya ya.
Akhirnya M100 ini 4 juta lagi. Ini M2 nggak ada yang di bawah 3 juta, mau 3 jutaan semua nih. M10 kembali lagi, kayaknya paling banyak dari tadi saya lihatnya M10. Ada yang baru Olympus, cuman di sini kita nggak tahu apakah bisa dibeli atau enggak, karena produknya bukan yang terbaru lagi. Kamera Olympus, suka kebolak-balik nih. Olympus IPL sekarang sampai berapa? 8, harganya 4 juta. 4 GT. Kita lihat apa yang dia tawarkan. Warnanya sepertinya berwarna putih. Dia bilang full set, jarang dipakai, masih mulus. Pritas, kamera dan tripod. Nah, dikasih tripod katanya. Nggak tahu tripodnya yang kayak gimana bentuk dan modelnya. Ini minim banget, gambarnya cuma 1 doang. Nggak tahu ini sellernya gimana ya. Kamu minta aja gambarnya 4 juta. Mahal apa murah saya nggak tahu, saya nggak terlalu memperhatikan Olympus ya, mohon maaf lahir dan batin. Kayaknya dari sekian banyak ini ada Nikon 1 J5. Udah tadi J5. Kita ke pack kedua, setelah ini kita nggak lagi ya, karena pack terakhir tuh mungkin barangnya udah agak lama diupload, mungkin sudah nggak ready lagi, sudah laku gitu, kita anggap gitu aja deh. Ada XA10 tadi ada nggak ya? Nah, di sini saya nemu barang baru lagi. Ada IPL7. IPL7 itu 3 juta, tadi 4 juta, beda 1 itu ya. Beda 1 jintong. XA2 muncul lagi, terus mirrorless. Ini ada Fuji XE2S. Ini kayaknya kalau seri XE itu premium loh. Fuji XE2S itu harganya mana? 4 juta. 4 GT. Ditawarin apa nih, kita cek. Deskripsinya hanya itu aja. Ya ampun, ini sellernya tuh yang malas kayak nulis deskripsi itu pasti seller pribadi nih kayaknya. Body only. Ini kemarin ini kok ada yang mahal 8 juta. Terus kenapa jadi kurang? Lensanya berarti mahal ya. Wih, berarti lensanya seharga body kamera. Wow. Silakan ditawar kalau berniat. Ini orang pribadi biasanya agak enak lah kalau kita nawar. Saya mau cari yang nggak ada di sini, yang selain tadi yang udah kita sebutin, masih ada nggak? M3 Gemini lensa kamera mirrorless still 50mm f1.7. Wow. Aduh, oke. Akhirnya saya nemu, mungkin ini udah laku ya. Akhirnya nemu M100 itu 3750. Ada M100 pink tapi ya. Pink M100 3750. Nih. Kayaknya masih bagus barangnya. Ini cewek nih pasti pakai. Kalau cowok pakai pink ada nggak Pak? Mungkin aja ada ya. Punya ceweknya dipinjem. Terjual. Wah, kita udah kelewat nih Pak. Udah laku. Waduh, tapi berarti ada kemungkinan nanti ada harga segitulah. Ini ada di Pontianak. Oke, udah kayaknya segini aja. Terus sekarang kita masuk ke rekomendasi saya, kamera 3 jutaan yang bisa dibeli di Tokopedia. Let's go. Nah oke, tadi kamu udah lihat list-listnya, dan berikut adalah list kamera yang menurut saya recommended untuk dibeli di harga 3 jutaan. Pertama adalah Canon EOS M3. Kenapa Canon EOS M3? Karena Canon EOS M3 menurut saya adalah kamera dengan all around lah kayak gitu. Dia punya microphone jack,
kemudian sudah autofokusnya juga cukup lumayan cepat walaupun nggak secepat dual pixel ya, karena dia masih menggunakan autofocus AF CMOS hybrid ketiga, tapi dia sudah bisa flip screen dan sudah touch screen, dan untuk pengambilan fotonya juga cukup lumayan, hasilnya juga bagus, nggak cukup bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk perekaman videonya sudah bisa merekam di Full HD 30 frame per second, belum 60 frame per second. Kayaknya kebutuhan YouTube itu udah cukup lah kameranya untuk untuk vlogging biasa juga udah cukup banget kayak gitu. Lalu harusnya kan ada Sony A5100, kenapa nggak A5100? A5100 harganya mentok di 4 juta. Karena saya perekaman video itu biasanya durasinya bisa lebih dari 30 menit kayak gitu, lebih panjang kayak gitu. Jadi kita butuh kamera yang bisa merekam video yang panjang. Kalau saya pribadi lebih kayak gitu sih. Kalau Sony itu kualitas videonya bagus, tapi dia belum punya microphone jack. Jadi kamu harus menambahkan perekam suara lain, direkam di misalnya handphone kamu. Bisa kamu ambil Sony kalau kamu nggak masalah untuk mensinkronisasi audionya. Autofokusnya juga udah cepet, Sony cepet banget, biasa titik fokusnya banyak. Dan ya itu tadi, kelemahannya hanya dia suka overheat kayak gitu. Nggak bisa ngerekam video panjang, hanya 15 menitan kayak gitu mungkin udah selesai dia. Kalau Canon bisa merekam sampai 30 menit dan kameranya masih berjalan dengan baik. Tadi di list pertama Canon ya. Kemudian kita akan pilih list kedua. Tetap masih ada Sony A5000, A5100, kemudian Lumix ada 2 di sini saya pilihkan Lumix GF9 dan 10. 8 kita lewatin karena udah bisa dapat yang 9 dan 10 itu dia sudah bisa merekam 4K. Kenapa kita harus ambil yang 8? 8 kan masih merekam Full HD. Dan Canon ada M100 di sini. Kenapa saya masukin M100? Sebenarnya M100 itu kalau kita bandingkan autofokusnya dengan M3 lebih cepat yang M100. Karena dia sudah dual pixel autofocus. Jadi pertimbangannya kenapa nggak diambil M100 di list pertama, yaitu dia nggak ada microphone jack, nggak ada hot shoe juga, sama kayak Sony. Jadi kita kasih dia nominasi di posisi kedua. Saya pilih Lumix GF10. Walaupun saya belum pernah pakai kameranya dan saya belum pernah megang juga, tapi saya lihat review dan baca-baca spesifikasinya semua positif kayak gitu. Dia kan Lumix itu kan micro four third, jadi lensanya kecil, tapi dengan kecilnya itu dia tetap compact untuk dibawa kemana-mana. Kemudian lensa Lumix itu juga tajam-tajam, tapi juga harganya cukup oke. Harganya oke, kualitasnya oke kayak gitu. Minusnya apa? Dia nggak ada microphone jack dan dia juga nggak ada hot shoe-nya. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu pengen naruh flash eksternal atau speedlight eksternal ke kamera kamu itu nggak bisa. Kenapa saya lebih milih Lumix kebanding Sony? Kenapa Sony nggak dipilih lagi? Mungkin banyak yang nggak setuju. Saya pilih Lumix di posisi kedua karena Lumix punya banyak banget fiturnya untuk foto dan video. Dia juga punya fitur yang namanya 4K Photo Burst. Jadi dia bisa mengambil foto secara 4K dengan 30 frame per second. Burst tuh 30 fps tuh gimana ya, banyak banget. Jadi nanti kamu bisa pilih, ambil salah satu foto yang terbaik menurut kamu. Ada fitur yang namanya Fast Focus, itu juga menarik banget. Lumix kan micro four third, ya nggak ada masalah kan dengan micro four third. Selama pencahayaannya cukup, bisa dia kaliin dengan pencahayaan yang bagus. Dia bisa merekam video sampai dengan 4K 30 frame per second. Nah, Lumix bisa merekam 4K. Ini yang GF9 sama 10 itu sama ya. Kan dengan bitrate-nya mencapai 100 Mbps. Nah, keren gak tuh? Kemudian bisa merekam Full HD 60 frame per second dengan 24 megabit per second. Mbps-nya itu penting, semakin besar Mbps-nya biasanya semakin bagus kualitas videonya. Sedangkan Sony dia hanya bisa merekam di Full HD 1080p 60 frame per second dengan bitrate-nya mencapai 50 Mbps.
tapi dia cepet banget untuk autofokusnya. Kenapa nggak GF10 yang di list 1? Karena GF10 itu dia nggak ada microphone jack satu lagi. Dan kenapa dia harus menang kebanding Sony? Karena dia sudah bisa di touchscreen layarnya untuk pengaturan menu-menunya itu bisa kita touchscreennya bisa digunakan untuk menunya. Kalau Sony, setahu saya Sony itu hanya bisa milih fokus kalau nggak salah ya. Tapi memang untuk fungsi touchscreen-nya itu dibatasi. Oke, sekarang list ketiga saya akan berikan ke Sony A5100, yaitu tadi karena dia adalah kamera yang cepat banget autofokusnya. Dia videonya juga bagus, hasil gambarnya juga tidak mengecewakan, tapi balik lagi ada beberapa poin pertimbangan yang membuat saya tidak memilih Sony A5100. Oke. Kayaknya udah kelar, kita punya top 3 di sini. Top 4 lah kalau begitu. Oke, sekarang kita recap lagi. Posisi 1 Canon EOS M3, posisi 2 ada Lumix GF10. Cuma Lumix itu baterainya kecil ya. Posisi 3 ada Sony A5100, posisi 4 kebalik lagi ke Lumix GF9, dan posisi yang ke-5 Canon EOS M100, posisi ke-6 Sony A5000. Kenapa kita nggak masukin Olympus? Olympus juga bagus, kameranya kecil, cuman belum terlalu banyak referensi yang saya dapatin dari Olympus. Jadi ya segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja, dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu gak suka. Kamu punya kritik, pertanyaan, saran juga bisa tulis di sana, tapi ingat harus dengan bahasa yang sopan. Kita jangan budayakan yang namanya bully, itu nggak baik. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.